Krishna menginjakkan kakinya di Hastinapura. Dia datang sebagai utusan atas nama Pandawa, membawa pesan untuk menghentikan peperangan yang dikirim oleh Dharmaraja sebagai tanda perdamaian. Di seluruh penjuru Hastinapura, semuanya bersinar seperti emas. Kemanapun Anda memandang, ada wanita-wanita yang sangat cantik. Di satu sisi, musik dan genderang memenuhi udara. Di sisi lain, bunga-bunga bertaburan sebagai bentuk perayaan. Krishna mengamati semua ini dan hanya menawarkan sedikit senyuman saat ia berjalan menuju benteng kerajaan. Di luar benteng, ia melihat Kunti Devi yang tampak bingung. Krishna berkata kepada Kunti, "Ibu mertua, apa kabar?" "Krishna, selama 13 tahun, saya telah dipaksa untuk memakan makanan musuh-musuh saya, menundukkan kepala di antara mereka yang menginginkan kematian putra-putra saya. Penantian saya akan berakhir karena Anda. Tidak ada yang lebih tahu apa yang harus dilakukan. Lakukanlah apapun yang diperlukan agar Dharma dapat menang." "Krishna," jawab Kunti. Menanggapi hal itu, Krishna berkata, "Ibu, saya datang justru untuk mencegah terjadinya peperangan. Dharmaraju tidak memiliki keinginan untuk berperang. Sebelum datang ke sini, saya telah mempertimbangkan pendapat semua orang. Sekarang katakan padaku, apa yang kau ingin aku lakukan?" "Kunti, apakah Anda akan membawa perang atau menghentikannya? Itu sepenuhnya ada di tangan Anda. Tetapi ketika kamu kembali kepada anak-anakku, berikan mereka satu pesan dariku." Dharmaraju yang terus-menerus mengatakan Dharma, Dharma, telah membawa semua orang ke dalam kesulitan ini. Yang lain hanya menundukkan kepala mereka, menganggap apapun yang dikatakan oleh para tetua sebagai Veda. Tetapi di rumah saya, hanya ada satu orang yang benar-benar memahami kebenaran dan mengatakannya dengan jelas, menantu perempuan saya. Beritahu semua anak laki-laki saya untuk hanya mendengarkan kata-kata menantu perempuan saya. Hanya dengan mengikuti apa yang dikatakannya, semua orang akan dibebaskan. Dengan mengatakan, "Baiklah ibu," Krishna bersujud di kakinya dan berjalan masuk ke dalam benteng. Krishna melangkah masuk ke dalam aula pertemuan yang sangat besar di tengah-tengah benteng, di mana semua orang sedang menunggu dengan cemas. Semua mata tertuju kepada Krishna, ingin sekali mendengar pesan yang dibawanya dan melihat apa yang akan dilakukannya. Krishna csendben elhaladt a köréje gyűlt idősebb kuruk mellett, és egyenesen Duryodhanához ment. Lehajtotta a fejét és megszólalt, "Duryodhana, összekulcsolt kézzel könyörgöm neked, a pándavák nevében, és számtalan élet és család érdekében könyörgöm, hagyd abba ezt a háborút." Duryodhana megdöbbent. Duryodhana gondolkodni kezdett magában. Mi? Krishna könyörög nekem? Ez most valóság, vagy csak álom? Egy pillanatra még az is megfordult a fejében, hogy leállítja a háborút, de aztán Krishna felemelte a fejét, megigazította a hangját, és folytatta. "Tudod, miért kértelek arra, hogy hagyd abba a háborút, Duryodhana? Hadd magyarázzam el, mire gondolok. Dharmaraja csak egy dolgot mondott nekem, hogy közvetítsem neked. Az egész birodalmadban 5 város van, amely az ősei örökségeként áll. Indraprastha, Trigaprastha, Jayanta, Varnavata, valamint még egy tetszőlegesen választott város. Ha csupán ezt az 5 várost adod a pándaváknak, ők elégedettek lesznek, és kivonulnak a háborúból. Nem követelik a fél királyságodat, csak 5 várost kérnek. Gondolod, hogy ezt félelemből teszik? Ha akarnák, nem csak a felét, hanem az egész királyságodat elvehetnék. Feltételezed, hogy Dharmaraja örökké azt kántálja, hogy Dharma Dharma, hogy soha nem haragszik, és ezért nem fog háborút vívni. Valójában Dharmaraja Ajatasatru, olyan, akinek nincsenek ellenségei. De ha valaha is egy olyan ember, aki soha nem haragszik, végül feldühödik, tudjátok, milyen pusztító lehet az? Ha Dharmaraja elveszti a türelmét, senki sem tud ellenállni neki ezen a világon. Az egyetlen ok, amiért ilyen sokáig életben maradtál, az az, hogy Dharmaraja a dharmához való ragaszkodásában megkímélte az életedet. Pontosan ezért mondom neked, ne legyen háború. Teman-teman, percayakah Anda bahwa membacakan satu cerita yang sangat menarik dapat mengubah seluruh kehidupan? Apakah hanya dengan membacakan cerita tersebut, dengan lantang kepada anak-anak Anda dapat mengajarkan mereka semua nilai yang mereka butuhkan dalam hidup? Percayakah Anda bahwa untuk setiap masalah yang Anda alami saat ini, atau mungkin akan Anda hadapi di masa depan, solusinya dapat ditemukan hanya dalam satu cerita? Ya, itu mungkin. Hanya dengan kisah epik terhebat yang pernah diceritakan dalam sejarah umat manusia, Mahabharata. Kisah ini 100 kali lebih menakjubkan daripada filem superhit manapun. Ini adalah sebuah tantangan. Mahabharata lengkap yang ditulis dengan gaya Vikramaditya tersedia dalam 2 bagian, baik dalam bentuk buku maupun e-book, di Amazon dan 43 toko online lainnya.
Ini tersedia di seluruh dunia dalam 54 bahasa. Saya telah menyediakan tautan-tautan dalam deskripsi di bawah video ini. Segera pesan, karena ini bukan hanya sebuah buku, ini adalah perpustakaan kebijaksanaan untuk hidup Anda. Krishna melanjutkan, Anda sudah tahu kemarahan Bhima. Tidak ada yang rahasia tentang hal itu. Kamu telah mencoba membunuhnya berkali-kali sejak kamu masih kecil, namun tidak pernah berhasil. Bhima sendiri memiliki kekuatan 10.000 gajah. Dia saja sudah cukup untuk membunuh 100 saudaramu dengan satu pukulan. Itulah sebabnya saya mendesak Anda untuk menghindari perang. Dan untuk Arjuna, orang yang membuatmu iri sepanjang hidupmu karena kamu tidak bisa menandinginya. Tahukah kamu apa yang akan terjadi jika dia menginjakkan kakinya di medan perang? Bayangkan saja saat ini, Duryodhana. Pasukanmu yang sangat besar di satu sisi dan pasukan Pandawa di sisi lain. Tiba-tiba, dari sisi Pandawa, sebuah kereta perang melaju dengan kecepatan luar biasa ke arah pasukan Anda. Pada awalnya, Anda tidak akan melihat siapa yang ada di dalam kereta tersebut, hanya bendera di bagian atas yang bergambar Dewa Hanuman. Pemandangan itu saja sudah mengungkapkan setengah dari cerita. Kemudian Anda melihat 4 kuda putih berderap ke arah Anda. Kuku-kuku mereka bergemuruh dengan sangat keras sehingga separuh tentara Anda mundur ketakutan. Ya, itu adalah Panji Hanuman dan kuda-kuda putih itu. Sekarang Anda mencari kusirnya. Kamu melihat tangan biru tua memegang kendali, dan ketika kamu mengangkat pandanganmu, ada bulu merak di kepalanya, itu aku. Hanya dengan melihatnya, setengah pasukan Anda akan berdebar-debar. Panji Hanuman cek, kuda putih cek, aku cek. Lalu siapa yang berdiri di atas kereta itu? Dia tidak lain adalah putra Indra, Sabyasachi, yang memiliki keahlian ganda, memegang busur Gandiva di satu tangan dan Pashupatastra di tangan yang lain, yang mengarah langsung ke pasukanmu. Begitu pasukan Anda melihatnya, setengah dari mereka akan melarikan diri tanpa menoleh ke belakang. Apakah Anda benar-benar siap untuk melawan para prajurit seperti itu, Duryodhana? Saat membayangkan adegan itu, Duryodhana berkeringat. Dia melirik Karna di sampingnya dan Karna memberi isyarat. Saya di sini, Duryodhana, mendapatkan kekuatan dari hal itu. Duryodhana membalas, Krishna, cukup dengan ocehanmu yang tidak berguna. Kamu datang ke istanaku dan memuji musuh-musuhku. Anda tidak terlihat seperti datang sebagai utusan perdamaian. Anda tampaknya ingin menghasut perang. Kata-katamu mengatakan, jangan berperang, namun sebenarnya menyiratkan, aku tidak bisa menghindari perang. Jika saya mundur sekarang, seluruh dunia akan menyebut saya pengecut. Mengapa hanya dunia? Bahkan ego saya sendiri tidak akan mengizinkannya. Anda bercerita tentang kehebatan Pandawa. Apakah Anda lupa bahwa orang yang mengajari mereka semua keahlian mereka, Dronacharya, berdiri di sisi saya? Anda mengatakan bahwa tidak ada prajurit yang melebihi Arjuna, namun teman saya di sini melebihi Arjuna. Anda mengatakan bahwa Bhima dapat menghancurkan siapapun dengan kekuatan 1000 gajah, namun seorang pejuang abadi, Bhishma, bertempur untuk saya. Ashwatthama ada di pihakku. 100 saudaraku berdiri bersamaku. Mengapa aku harus takut? Mengapa saya harus membatalkan perang? Kau bilang Pandawa menginginkan 5 kota? Bukan setengah kerajaanku. Bahkan 5 kota itu pun tidak. Tidak, aku tidak akan memberi mereka ruang yang bisa ditembus oleh jarum. Aku siap untuk berperang, Krishna. Lakukan apapun yang kau inginkan. Mendengar itu, Krishna menjawab, Duryodhana, kesombongan telah mengaburkan penilaianmu. Kamu telah menipu Dadu dan mencuri kerajaan Pandawa. Para ksatria memang berjudi, tetapi mereka tidak merebut seluruh kerajaan melalui tipu daya. Itu sendiri adalah adharma. Lebih buruk lagi, Anda memaksa mereka untuk mengasingkan diri di hutan selama 13 tahun. Dan dalam pertemuan kerajaan, Anda membuat Draupadi mengalami penghinaan yang paling hina. Tidak ada wanita sepanjang sejarah yang dipermalukan seperti itu. Jika aku ada di sana hari itu, aku akan menghabisi Anda saat itu juga. Jadi apa yang kamu andalkan sekarang Karna bukanlah orang yang kamu pikirkan. Dia terkubur di bawah banyak kutukan. Karena dia diam-diam mempelajari kemampuannya, para Surama mengutuknya untuk melupakannya di saat-saat genting dalam pertempuran. Ada lagi kutukan lain bahwa roda keretanya akan tenggelam ke dalam tanah selama perang. Dia telah lama kehilangan baju besi dan anting-antingnya. Ia adalah seekor ular tanpa taring. Jika Anda menaruh kepercayaan pada Karna, Anda membuka jalan bagi kehancuran Anda sendiri. Dan Dronacharya yang mengajar para Pandawa mengetahui kekuatan mereka lebih baik dari siapapun. Bhishma sudah menjadi orang tua. Anda menyebutnya sebagai kekuatan besar Anda? Aku memperingatkanmu untuk terakhir kalinya, Duryodhana. Berikanlah kepada Pandawa separuh dari kerajaan yang menjadi hak mereka. Peganglah janjimu atau hadapi kehancuranmu. Teman-teman,
Episode berikutnya akan membawa cerita ke tingkat yang sama sekali berbeda. Jangan sampai ketinggalan, kita akan bertemu lagi Sabtu depan di waktu yang sama. Pesanlah buku Mahabharata saya sekarang juga. Tautan ada di deskripsi di bawah video ini. Dan jika Anda belum berlangganan saluran saya, segera lakukan. Sampai jumpa, jaga diri baik-baik. Sampai jumpa.